Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat walafiat. Kita kembali ketemu dalam kajian agama Islam terpadu atau KAIP. Video ini kita akan berbicara tentang ajaran agama dan pemahaman atas ajaran agama. Apa bedanya ajaran agama dengan pemahaman atas ajaran agama? Nah, kita lihat dulu sebuah ayat dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ada satu ayat di surah Al-Maidah ayat ketiga. Potongan ayat yang ingin saya bacakan adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Terjemahannya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa agama Islam ajarannya telah sempurna. Allah telah menyempurnakan ajaran agama kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah, ajaran agama Islam itu yang sudah sempurna termuat atau terdokumentasikan di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat garis waktu ini, kita melihat masa hidup Nabi Muhammad SAW mulai sejak menerima wahyu pertama sampai beliau wafat. Itu ajarannya atau ajaran Islam termuat di dalam Al-Quran dan itu sudah sempurna. Nah, sehingga konsekuensinya adalah apapun yang terjadi atau pemahaman apapun yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka peristiwa tersebut bukan peristiwa agama atau pemahaman tersebut bukanlah kita anggap sebagai bagian dari agama, ya, tapi sekedar pemahaman, bukan agama. Kenapa? Karena agama sekali lagi telah sempurna ketika Nabi wafat dan Al-Quran telah terhimpun, telah sempurna dalam satu kitab atau dalam satu mushaf. Nah, di sini kita lihat bahwa Al-Quran itu memuat ajaran agama. Dia sifatnya ilahiyah, ketuhanan, dia bersifat ketuhanan, ilahiyah. Dan dalam tanda petik kita anggap sebagai suci dalam pengertian tidak mengandung kesalahan, bebas dari kesalahan, bersih dari kebatilan. Karena itu kita anggap dia benar, selalu benar sepanjang masa. Nah, adapun teks pada kitab-kitab selain Al-Quran itu memuat pemahaman atas ajaran agama, yaitu memuat pemahaman atas Al-Quran. Nah, kitab-kitab itu, kitab-kitab selain Al-Quran, sifatnya insaniyah, dibuat oleh manusia, disusun oleh manusia, berasal dari manusia. Tadi ilahiyah, artinya berasal dari Allah, disusun oleh Allah. Insaniyah, bersifat manusia, berasal dari manusia, disusun oleh manusia. Konsekuensinya adalah kitab-kitab tersebut karena dia buatan manusia tidaklah suci. Dalam pengertian kitab-kitab tersebut teksnya tidak bebas dari kekeliruan, tidak bebas dari kesalahan. Bisa saja dia benar di satu masa namun tidak benar di masa yang lain. Nah, untuk bisa melihat gambaran atas penjelasan ini, saya ingin memberikan satu contoh. Nah, kita lihat dalam Al-Quran ada teks yang menyebut alaqah. Ini terdapat dalam surah Al-Hajj ayat kelima. Ayat ini berbicara tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Nah, ada satu fase di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu fasenya adalah melewati fase alaqah. Nah, kata alaqah ini pada teks kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai damun atau ad-damu al-jamid. Jadi kita lihat summa min alaqah, maksudnya alaqah ini adalah wa huwa ad-damu al-jamid. Dimaksud alaqah adalah ad-dam, darah, al-jamid yang beku. Ini terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, pada kitab tafsir Ibnu Katsir, alaqah itu diartikan sebagai alaqah, ya darah hamra, merah. Darah beku, darah yang menggumpal yang berwarna merah.
Di kitab tafsir Baghawi disebutkan bahwa alaqah itu adalah ad-damu al-ghalidh al-mutajammid. Jadi dia darah yang tebal, al-mutajammid, yang beku atau dibekukan. Nah, dari makna-makna ini, ketika kita membaca Al-Quran berbahasa Indonesia, kita menemukan terjemahan bahwa alaqah diartikan sebagai segumpal darah. Nah, terjemahan segumpal darah ini diambil dari terjemahan pada kitab-kitab tafsir yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Itu yang kemudian kita ikuti. Nah, kalau kita lihat dalam tahapan embrio manusia, di sini tidak ada fase di mana kita lihat ada segumpal darah. Tidak ada fasenya. Nah, kalau kita perhatikan, tidak ada fasenya. Nah, karena itu, di masa modern ini, terjemahan alaqah sebagai ad-damu al-jamid itu berubah, diterjemahkan dengan clinging substance, zat yang menggantung atau zat yang melekat. Nah, perubahan ini tentu tidak sekedar kita menembak tidak sekedar kita menduga, tetapi perubahan ini timbul, perubahan makna ini timbul karena kita mengikuti perkembangan zaman, kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang memberi kita informasi bahwa dalam fase embrio manusia, di dalam rahim itu tidak ada fase segumpal darah. Nah, kalau begitu alaqah itu apa? Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, alaqah itu adalah sesuatu yang bergantung. Nah, sesuatu ini bisa kita kasih pemahaman seperti lintah, yang bergantung dan dia padat atau tebal atau beku. Nah, kalau makna ini kita ambil alaqah sebagai sesuatu yang bergantung atau yang menempel, maka kita bisa tunjuk dalam fase ini bahwa di dalam fase perkembangan embrio manusia ada tahapan di mana manusia itu melewati fase alaqah, melewati fase sesuatu yang bergantung atau sesuatu yang melekat, yang dia menggumpal atau dia padat, tetapi dia bukan damun, dia bukan darah. Nah, dengan mengikuti satu contoh ini, kita bisa katakan bahwa apapun yang kita baca di dalam buku-buku selain Al-Quran itu bisa mengalami perubahan, bisa mengalami perbaikan, atau bisa mengalami revisi. Nah, kita lihat bahwa teks Al-Qurannya tetap sama, yaitu alaqah. Namun, penafsiran atau penerjemahan atas alaqah itu berubah seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan berbagai penemuan-penemuan atau fakta-fakta yang terbaru. Nah, sehingga kita tidak perlu merasa bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak boleh, tidak perlu. Kita bisa bersikap fleksibel, bersikap lentur dengan kesadaran bahwa ajaran agama itu tetap, tetapi pemahamannya yang kita bisa revisi, pemahamannya yang bisa kita ubah, pemahamannya yang bisa kita ganti kalau pemahaman yang lalu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau perkembangan masa. Nah, inilah tujuan dari materi ini kita sampaikan, bahwa kita semua umat Islam harus membedakan mana ajaran agama dan mana pemahaman atas ajaran agama. Ajaran agama itu termuat di dalam Al-Quran dengan dasar al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Kemudian pemahaman atas agama itu bisa kita temukan dalam banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, para ulama yang sejak abad kedua Hijriah, itu buku-bukunya sampai kepada kita sekarang di abad ke-15 Hijriah.
Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu wawasan, bisa membuka satu pemahaman baru bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini di channel YouTube Jamaah Islam. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.